محمد الذي أرسله الله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد فالله مفتح علينا الفتى وأنت خير الفاتحين والهمنا الصواب والإخلاص في أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا وسدد يا إلهي خطانا وكن معنا حيث كنا بالتوفيق والعناية والرعاية من البداية إلى النهاية إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير آمين يا رب العالمين. Yang saya muliakan segenap pengurus DPR Masjid Al-Istiqamah serta para asatidzah, para hujjaj, hadirin sekalian, sebelum kita mulai pembacaan kitab Al-Jawahirul Kalamiyah, mari kita bacakan suratul Fatihah sekali lagi insyaallah dengan berkah dari suratul Fatihah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan sampai ke dalam hati dan pikiran kita. Al-Fatihah niyatul qabul tamam kullu sunnah hadratul rasul li'annahu la yaftahu 'alaina wa al-futuh abwab al-ma'rifah bi jahdi sayyidina al-'annan sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa awladihi wa dhurriyyatihi wa ahli al-kiram. Sanifna kitab إلى الشيخ طاهر بن صالح الجزائري لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita sampai pada halaman 5. Halaman 5 soal yang tengah-tengah itu bagaimana cara meyakini tentang perbedaan Allah dengan makhluknya. Halaman 5 as-su'al kaifal i'tiqad bi mukhalafatihi ta'ala lil hawadits ay al-makhluqat. Bagaimana mengiktikadkan sifat berbedanya Allah dengan makhluk. Hawadits maknanya makhlukat. Al-jawab huwa an na'taqida anna Allah Ta'ala la yushabihuhu syai'un la fi dzatihi wala fi sifatihi wala fi af'alihi, yaitu kita mengiktikadkan, meyakini, mengimani bahwasanya Allah tidaklah menyerupai akan Allah sesuatu apapun, tidak pada zatnya, tidak pada sifatnya, tidak pada perbuatannya. Hadirin, kita akan bahas tentang mukhalafatul ta'ala lil hawadits. Jadi dalam ayat Al-Quran Allah berfirman, laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu apapun yang menyerupai Allah. Laisa kamitslihi syai'. Ya. Nah, yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berbeda pada makhluk, pada zat. Zat di mana kita sebagai makhluk, saya ini ada mata, telinga, tangan, kaki. Saya ini terdiri dari unsur-unsur, ya. Jadi kalau disebut saya satu, sebenarnya terdiri dari berbagai macam unsur, belum jasad dan ruhnya. Ini jam 1. Sebenarnya dia terdiri pula dari berbagai bagian. Ada ya baterainya, putarannya, talinya, kacanya, ya jarumnya. Allah zatnya tidak terdiri dari unsur-unsur. Ya. Bila mana di dalam Al-Quran kita mendapati ayat semacam Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah
di atas tangan mereka. Ini ulama yadullah, tangan Allah, tidak mengartikan tangan, ya, tapi tetap dalam makna yang, dalam makna yadun. Yadun itu artinya tangan. Nah, itu salaf. Sekarang salaf sudah disalahpahami. Sebenarnya disebut salaf, ya, sekali lagi, marhalah zamaniyah mubarakah la madhab islami. Dekade kurun masa periode yang penuh dengan keberkahan, bukan madhab di dalam Islam. Bukan madhab di dalam Islam. Itu makna salaf. Karena pada periode salaf, dari sahabat sampai 300 Hijriah, itu banyak madhab. Bahkan bukan cuma 4 madhab. Mulai dari Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, ada mazhab Auza'i, ada mazhab Daud Az-Zahiri, ya, Sufyan Ats-Tsauri dan lain sebagainya. Banyak. Nah, kenapa mesti ada mazhab, Ustaz? Bukankah itu kemudian akan menjadi perpecahan? Tidak. La tawfi'iyata fil Islam. Enggak ada, ya, tawfi'iyah. Artinya apa? Tidak ada yang disebut dengan kelompok-kelompok di dalam Islam. Islam itu satu. Islam itu satu. Ya, meskipun banyak perbedaan mazhab, tetap satu. Karena lahirnya mazhab, perbedaan pendapat ini pada masa Nabi, sahabat udah ada berbeda. Emang zaman Nabi sahabat pernah beda? Kan ada Nabi, Ustaz. Bagaimana mungkin sahabat bisa ada perbedaan pendapat? Begini ceritanya. Pada selesai perang Khandaq, perang Parit, perang Ahzab. Khandaq sama Ahzab sama, ya, maknanya. Di mana Nabi SAW ini, ya, pulang selesai. Ketika itu menjelang zuhur, ternyata datanglah malaikat kepada Nabi. Para malaikat mengatakan, ya Rasulullah, kami diperintahkan Allah untuk menuju ke perkampungan Bani Quraisyah untuk menggetarkan hati mereka. Kami bangsa malaikat belum meletakkan senjata kami. Ini artinya perintah kepada Nabi untuk melanjutkan kembali pertempuran. Akhirnya selesai, ya, daripada zuhur, sholat zuhur, Nabi memaklumatkan dengan satu hadis yang terkenal. Setelah Nabi kumpulkan pasukan untuk dikirim kembali ke perkampungan Bani Quraisyah, Nabi ada mengatakan, la yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraisyah. La yusalliyanna ahadakumul asra illa fi Bani Quraisyah. Jangan sekali-kali salah seorang dari kalian melaksanakan salat asar kecuali di perkampungan Bani Quraisyah. Berangkat sahabat. Bani Quraisyah itu letaknya, kalau mau cepat, ya, asar udah sampai, ya, waktu asar udah sampai. Kalau berlambat-lambat, boleh jadi sampainya maghrib. Di tengah perjalanan ada kelompok sahabat yang justru sholat. Udah asar ini, sholat asar di tengah perjalanan. Bertanyalah sahabat yang lain, kamu gak dengar Nabi pesan pada kita, jangan sekali-kali sholat asar kecuali di perkampungan Bani Quraisyah. Ini kan kita belum sampai. Kita sholat asarnya nanti di perkampungan Bani Quraisyah. Jawab sahabat yang di debat, enggak, Nabi ngomong kayak begitu, bersabda demikian supaya kita
Segera, jangan terlambat. Ya, artinya Nabi mengatakan demikian, jangan sampai maghrib kita sampai, biar sampai asar, kemudian kita sholat asar. Itu maknanya supaya kita segera. Ya, jadi kalau kita sholat di tengah perjalanan diperbolehkan tentunya, karena inti dari sabda Nabi adalah segera, jangan berlambat-lambat. Udah, ada sebagian sholat, kemudian kembali melanjutkan perjalanan, sebagian lagi nggak mau sholat, kecuali di perkampungan Bani Quraisyah nanti. Udah, pulang dari pertempuran, datanglah kabar kepada Nabi akan ceritain demikian, ya, perdebatan di antara sahabat. Nabi tidak mensalahkan satu sama lainnya. Kedua-duanya Nabi benarkan. Jadi udah ada tuh perbedaan terdapat, ya, di zaman Nabi. Berarti yang sholat di perjalanan, sholat asar di perjalanan, memahami mafhum, pengertian yang tersirat, bukan yang tersurat, yang tersirat. Nabi maksudnya begini nih, gitu. Jadi kalau kita sholat ya nggak masalah, yang penting kita cepat-cepat. Yang kedua, sahabat kelompok yang kedua memahami dengan pengertian mantuk. Dari pokok mantuk artinya pemahaman secara tertulis, tersirat, tertulis. Jadi yang satu mafhum, yang satu mantuk. Benar dua-duanya. Ada perbedaan yang demikian. Jadi untuk masalah khilafiyah kita nggak bisa menyatakan diri kita paling benar, nggak ada, ya, nggak boleh. Jadi harus menghormati satu sama lain. Nah, menyambung daripada masalah perbedaan sekarang, kemarin ada pertanyaan masalah azab kubur, ya. Azab kubur memang di Syiah, ada kelompok Syiah menyatakan azab kubur nggak ada. Kemudian kita ahlu sunnah dalilnya mana Ustaz? Dalilnya ada di surah Ghafir ayat 46. Allah Ta'ala berfirman, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyyan wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adab." Api neraka mereka diperlihatkan, Fir'aun dan pengikutnya diperlihatkan api neraka pagi dan petang. Pada terjadinya kiamat dikatakan kepada malaikat, masukkan itu keluarga Fir'aun, pengikut Fir'aun ke dalam azab yang pedih. Nah, di sini menunjukkan bahwa yang disebut annal azab binar huwa azabul qabri. Azab api neraka, azab api di sini dengan api, dibakar dengan api, azab kubur. Karena ini terjadi sebelum kiamat. Api neraka diperlihatkan, berarti belum akhirat, masih alam barzah, masih alam kubur. Maka dengan ayat ini, di mana ulama ada yang menafsirkan bahwa azab kubur dan nikmat kubur itu ada. Kemudian dalil dari ahli sunnahnya, hadis riwayat Imam Muslim, hadis 558, "Idza faragha ahadukum min at-tasyahhudil akhir falyata'awwadz billah min arba'." Apabila salah seorang dari kalian selesai tasyahud akhir, hendaknya ia berlindung pada Allah dari 4 hal. Min azabi jahannam, wa min azabil qabri. Nah, berarti ada azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, wa fitnatil masiihid dajjal. Tapi ini tidak dipakai oleh Syiah. Dan penuturan Al-Quran tadi bentuknya adalah tafsiran. Jadi kalau yang udah qat'is tsubut,
yang mutawatir baru nggak boleh ditolak. Berarti ketika Syiah tidak percaya azab kubur, dia tidak kafir. Syiah itu tidak kafir. Ini saya bicara begini supaya kita jangan sampai sembarangan memvonis kafir. Sebab kalau misalkan pada kafir-kafirin, kita diam, nggak mengkafirkan karena takut. Dosa nggak kita? Nggak dosa. Kita nggak dosa, ya. Ketika kita tidak mengkafirkan seseorang yang orang katanya kafir. Kenapa? Wahabi itu dia mensamaratakan, mengeneralisasi Syiah secara keseluruhan. Yang disebut Syiah semuanya kafir. Padahal Syiah ada yang ghalat. Ghalat itu udah jelas kafir, bukan Islam. Kenapa Syiah ghalat disebut bukan Islam? Sebab di antara pemahamannya ada sekte mereka yang mentuhankan Sayyidina Ali. Ya. Jadi Syiah ghalat ini berasal dari seorang munafik yang bernama Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah ini seorang munafik provokator yang menyatakan Sayyidina Ali ini Tuhan. Ada seorang ibu-ibu yang terkena fitnah tersebut. Dia meyakini Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu Tuhan. Akhirnya panggil Sayyidina Ali. Panggil, bawa kemari. Ini ibu-ibu mau disadarkan, mau diingatkan, mau diminta untuk masuk Islam kembali. Karena tadi dia kafir tuh. Kata Sayyidina Ali, ibu saya bukan Tuhan, saya hamba Allah sebagaimana Anda. Tidak, kamu adalah Tuhan. Akhirnya Sayyidina Ali ngebohongin ini ibu supaya dia takut, supaya dia mau masuk Islam lagi. Dilepas dari paham sesat tersebut. Kumpulkan kayu bakar, kita bakar ibu ini. Ternyata di ibu bukan takut. Apa ibu-ibu tersebut mengatakan? Ternyata benar engkau adalah Tuhan, karena tidak ada yang berhak membakar kecuali Tuhan. Repot kalau dia sesat, repot. Maksudnya pengen dibakar itu supaya nakut-nakutin. Ternyata lebih parah sesatnya. Ternyata benar engkau adalah Tuhan, karena tidak ada yang berhak membakar kecuali Tuhan. Repot ya. Itu udah jelas kafir. Di antara sekte dari orang tadi ada yang menyatakan Sayyidina Ali itu Nabi. Dibilang malaikat Jibril salah alamat. Harusnya wahyu dibawa kepada Ali, bukan kepada Muhammad. Ini udah luar Islam. Ini kafir dengan nyata. Ya udah jelas kafir. Ada Syiah Rafidah. Syiah Rafidah itu gemar buat caci maki sahabat. Ya, bahkan mengkafir-kafirkan sahabat. Kalau kita mau main hitung-hitungan, sahabat sama Wahabi lebih parah Wahabi. Alah, Syiah sama Wahabi lebih parah Wahabi. Syiah sama Wahabi lebih parah Wahabi. Alasannya apa Ustaz? Syiah yang dikafir-kafirkan sahabat, enggak semua sahabat. Tapi Wahabi yang dikafir-kafirkan ayah dan ibu Nabi. Lebih parah lagi tuh. Ya, nggak ada yang menerima Islam dari dulu mengkafir-kafirin. Nggak ada sahabat, nggak ada satupun tabiin dan sebab tabiin mengkafir-kafirkan ayah dan ibu Nabi. Wahabi berani, ya, disebut ahli neraka. Na'udzubillah. Ayah dan ibu Nabi. Kira-kira masuk surga gak tuh yang kafir-kafirin ayah dan ibu Nabi? Vonis kafir aja udah bahaya. Vonis kafir ini, kalau yang kita kafirin tidak kafir, berbalik kepada kita. Dan kita nggak merasa kafir sampai ajal datang menjelang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalilnya, idza qala rajulun li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Apabila ada salah seseorang menyatakan memvonis memanggil kafir kepada saudara sesama muslim, maka ucapan kafir berbalik kepada salah satu dari keduanya.
Kalau yang divonis kafir tidak kafir, kembali kepada yang mengatakan sebaliknya demikian. Nah, ya. Jadi permasalahan azab kubur menjadi suatu khilafiyah. Kok kita dengan mantap menyatakan azab kubur ada? Karena hadisnya banyak. Kita pengen sholat kan? Ketika kita pengen salam, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabil nar. Demikian. Tapi kalau ada yang menafikan juga jangan dikafirin. Karena ya tidak berangkat dari qat'is tsubut, dalil yang tegas jelas nggak ada difahami kecuali itu makna, dan juga hadisnya tidak mutawatir. Kalau hadis mutawatir ditolak kafir. Hadis mutawatir lawannya apa Ustaz? Ahad. Hadis ahad itu yang kita kenal hadis sahih, hadis hasan, itu hadis ahad. Kalau mutawatir itu di mana tidak ada syak raguan lagi di hati. Kenapa? Karena tiap tobakoh jenjang zaman periwayatan